Oke, kembali lagi di channel gua, di channel Al Studio, dimana gua bikin konten ya semau gua gitu. Gua belum punya slogan jadi ya gue nggak tahu openingnya kayak gimana. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan membuat augmented reality menggunakan Unity. Nah, untuk di part pertama kalian udah bisa menginstal Unity-nya, Blender, kemudian ada Android Studio, dan ada juga yang namanya Photoshop. Nah, untuk part kedua kalian bisa membuat yang namanya bangun ruangnya gitu. Nah, bangun ruang yang kemarin tuh kayak gini ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini limas, ya limas yang dibuat di Blender. Nah, untuk di part ketiga ini kalian bisa membuat yang namanya barcode. Gitu. Nah, barcode-nya kalian bisa ambil di Google, misalkan barcode. Kalian bisa searching di Google juga bisa. Barcode apa ya? Barcode bergambar misalkan. Atau enggak kalau misalkan emang ini barcode untuk Unity. Nah, kalian bisa search di Google. Nah, mau barcode-nya mau kayak gini bisa. Kalian bisa tinggal mana ini? Nah, tinggal klik kanan lalu save image as gitu ya. Ini akan ke save ke komputer kalian, ataupun mau milih yang seperti apa ya, diusahakan yang memang kayak gini gitu ya, ada kotak-kotak kecil kayak gini gitu. Atau kalian bisa membuat sendiri. Kalau membuat sendiri kalian bisa masuk ke Photoshop gitu. Nah, sini gue udah bikin Photoshop untuk barcode-nya gitu. Gue udah buka Photoshop untuk membuat barcode-nya. Nah, kalau misalkan kalian pengen buat kayak gini, kalian bisa buka Photoshop kalian, lalu file, lalu di ini. Nah, nanti kita akan membuat apa ya, layer baru gitu ataupun file baru. Nah, di sini gue pakai Photoshop CC 2019 ya, masalah CC 2019. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda dari tampilannya atau penilaiannya, kalian bisa menyesuaikan aja ya, karena tools-toolsnya apa ya, mudah dipakai, nggak beda jauh dengan versi lainnya gitu. Nah, di sini gue pakai layarnya yang square atau kotak gitu, dengan ukurannya panjang dan lebarnya 1080 gitu. Nah, kalian bisa bikin aja panjang dan lebarnya 1080. Kalau udah, kalian bisa klik create. Nanti akan muncul layar baru gitu. Nah, ini sebagai contoh, jadi gue bakal bikin game-nya. Nah, yang pertama gue bikin itu pakai sini ya, ke menu solid color. Nah, ke solid color ini nanti akan merubah tampilan si layarnya gitu. Nah, gue pakai warna hitam. Nah, kalau udah, nanti di sini kita lihat, di sini ada kotak putih ya, kotak putih. Nah, kalau menggunakan kotak, kalian di sini cari di sini. Bisa klik kanan ini, itu klik rectangle tools, atau shortcutnya itu U ya. Jadi kalau di keyboard kalian klik, ketik pencet huruf U, nanti otomatis akan ke rectangle tools. Nah, ini kalian bisa langsung klik aja di mana, klik misalkan di sini lalu tekan, lalu ditarik ke bawah. Misalkan mau segini dulu aja cukup. Nah, ini ada menu properties ya, menu tools, pencet nah, kita bikin baru misalkan di sini kan segini ya. Nah, ini segini. Nah, biasanya kalau misalkan nggak ada di sini, ada di sini ya, jadi di sini sama aja, gue pakai yang di atas aja. Nah, ini untuk grid line-nya ataupun garis biru ini nanti akan berwarna apa, karena kita nggak akan pakai grid line gitu, jadi kita ditiadakan aja. Jadi kitanya pakai fill. Nah, fill ini nanti akan berubah warna si kotaknya itu. Nah, karena tadi itu warna putih, jadi kita menggunakannya warna putih. Nah, maka akan muncul warnanya di sini gitu.
Kalau udah, kalian bisa klik sembarang misalkan di atas, lalu klik move tool atau shortcutnya V ya. Nah, untuk merapikan ini kalian bisa Ctrl A, lalu klik yang ini. Di atas ini ada ini untuk merapikan agar si kotak putihnya ada di tengah. Ini di tengah ya, kalau misalnya ini sebelah kiri, sebelah kanan, dan ini ada di tengah. Ini juga sama. Karena kita menyimpannya di tengah, jadi semuanya di tengah agar titik center gitu. Nah, ya kan? Jadi ini hitam, ini putih. Ini hitam, ini putih. Lalu di sini ada kotak hitam lagi sebelum kotak-kotak putih ini. Jadi ya kalian bisa klik ini yang rectangle ini, lalu klik Ctrl J. Nah, Ctrl J ataupun bisa klik kanan. Nggak ada ya. Oh, duplicate layer kita. Tapi gue lebih suka Ctrl J. Ya sama aja mengcopy kotak ini gitu. Nah, kalau udah si rectangle ini, kalian bisa masuk ke rectangle tools, nanti masuk ke menu ini. Usahakan ini yang terpilihnya itu rectangle one copy gitu, yang si kotak yang udah di copy, lalu kita ubah jadinya menjadi warna hitam. Nah, nanti akan berubah ya, yang putihnya akan tertutupi oleh warna hitam tadi gitu. Nah, karena di sini kotak hitamnya itu semakin mengecil, jadi bisa masuk ke ini Ctrl T aja. Nah, jadi klik yang rectangle copy ini, lalu klik di keyboard, dipencet Ctrl plus T. Nah, ada nanti bisa klik di ujung ini, di ujung klik, lalu tekan di keyboard yang Alt. Nah, Alt, kemudian di keyboard juga klik Shift yang sebelah kiri, Shift. Nah, jadi biar apa ya, biar lurus gitu. Misalkan sesuaikan aja kalau mau bikin kayak gimana. Nah, kayak gini udah. Nah, selanjutnya untuk membuat kotak-kotak kecil ini, kalian bisa menggunakan rectangle tools, lalu kalian bisa bikin secara manual. Ya, inilah ribetnya di Photoshop itu ya. Nah, kalian jangan lupa ini pindahkan ke warna putih gitu ya. Nah, di sini kalian bebas mau bikinnya kayak gimana gitu. Gue nggak akan bikinnya nggak terlalu banyak, ini hanya contoh saja. Misalkan gue kayak di sini. Nah, untuk mengcopy kayak gini secara langsung, kalian bisa klik si kotak kecil ini, lalu tekan Alt dan tekan si kotak ini dan geser ke sebelah kanan atau ke kiri atau kemana aja lah bebas. Nah, nanti otomatis akan tercopy. Misalkan kayak gini gitu bebas. Kalau misalkan nih udah beres nih, misalkan gue udah bikin kayak gini nih, kalian bisa file lalu klik save ataupun save as ya, sama aja sih karena gue ini filenya udah dibikin ya, jadi gue pengen di save as aja dan dimasukkannya ke folder tadi di data di data volume lalu masuk ke file editing, salah di edit ya. Nah, augmented reality. Nah, sini gue ganti format Photoshopnya menjadi PNG. Nah, di sini agar si barcode itu menjadi sebuah gambar yang bisa diakses di mana ya, di HP gitu, yang lain-lain lah, tidak format Photoshop yang harus dibuka oleh Photoshop. Kalau udah, kalian bisa kasih nama, misalkan gue sini barcode 1 dan klik save. Nah, klik save, nanti kalian bisa cek di filenya pasti udah ada gitu. Nah, kalau misalkan udah bikin barcode-nya, kalian bisa masuk ke website terus ke Vuforia. Nah, kemarin di part kedua gue udah bikin tutorialnya cara bikin akun Vuforia. Kalian bisa klik register aja, nanti kalian isi video data yang memang dibutuhkan oleh developer Vuforia. Nah, kalau udah kalian bisa checklist dan ini checklist, lalu create account. Nah, kalau udah punya, kalian bisa klik login dan bisa login terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kalian bisa login dan masuk ke ini nih, ada lisensi manager, karena di sini gue udah pernah buat nih, ada basic AR, ada pop-up design, ya sama-sama aja gue bikinnya kayak tadi, bangun ruang yang menggunakan sistem augmented reality. Nah, untuk ini kalian bisa
get development key. Nah, get development key. Nah, license names-nya misalkan kita kasih nama apa ya, document kit reality 1 misalkan. Kalau udah, kalian bisa checklist dan confirm. Nah, di sini fungsinya biar kita dapat lisensinya buat akses Unity juga. Nah, nanti kita harus mengcopy ini ya. Kita bisa klik kanan lalu ketik copy ya. Nah, dari copy ya, copy to clipboard. Jadi nanti ini kalian bisa copy dan simpan dulu di sticky note. Nah, di sticky note jangan lupa di copy lalu di save aja file ininya gitu, di file license-nya, dan nanti akan digunakan di Unity gitu di part selanjutnya. Di sini nggak ada apa-apa juga, jadi kalian cuma butuhnya itu yang ini aja. Nah, kalau udah, kalian bisa masuk ke target manager. Target manager kalian bisa add database ya. Add database. Nah, tadi yang namanya itu augmented reality 1. Oh, di sini database-nya tidak nama dari database, tidak ada spasi dan hanya contain letters number dash and underscore. Jadi nggak boleh ada spasi, cuma boleh menggunakan simbol dan nomor dan lain-lain. Misalkan augmented 1, di sini device aja, lalu klik create. Nah, kalau udah, kalian bisa klik augmented 1 yang tadi barusan kita buat. Nah, di sini kalian bisa masukin barcode kalian yang tadi kalian buat. Jadi, misalkan di sini add target ya, add target. Nah, di sini pilihnya itu single image. Lalu kalian upload si barcode yang tadi. Klik kanan, nggak usah klik kanan, ini klik aja close. Lalu kita tadi misalnya di file, di edit, lalu di augmented reality. Nah, tadi itu ini ya, barcode 1. Nah, lalu klik open. Nah, kalian bisa size-nya gitu, size-nya gue satu aja cukup lah ya, satu aja. Nanti di sini kasih nama misalkan barcode 1 dan klik add. Uploading target. Nah, nanti otomatis ada di sini. Nah, ratingnya itu ternyata untuk barcode ini adalah bintang 4. Nah, rating di sini maksudnya adalah kemudahan gimana ya? Pokoknya bagaimana si kamera itu bisa dengan mudah men-scan barcode yang telah kita buat tadi gitu. Kalau misalkan bintangnya 1 atau 2 berarti barcode itu susah untuk di-scan si kamera gitu. Makanya ketika membuat barcode diusahakan ratingnya itu bintang 4 atau bintang 5 gitu. Kalau bintang 3 ke bawah ataupun bintang 3 lebih baik diedit lagi barcode-nya gitu ya. Nah, kalau udah misalkan ini udah di-upload nih, misalkan ada mau menggunakan barcode-nya itu 4 atau 5, kalian bisa add target dan masukkan ke 4-4-nya. Dan kalau udah, kalian bisa download database. Nah, untuk database-nya kita menggunakan Unity Editor biar bisa diedit di Unity. Lalu klik download. Nah, nanti secara otomatis akan terdownload si file barcode-nya gitu. Nah, nanti otomatis ada di bawah. Kalau udah install Unity, nanti gambarnya akan ada logo Unity. Nah, oke. Untuk part ke berapa ini? Ketiga ya. Oh ya, part ketiga ini cukup dari sini dulu. Jadi kalian di sini harus sudah ada yang namanya barcode dan sudah diupload ke Vuforia gitu, Vuforia Engine, dan sudah di-download database-nya gitu. Next, di part keempat kita akan masuk ke Unity-nya dan langsung membuat bukan membuat dulu deh, kita akan memasukkan si bangun ruangnya, kemudian memasukkan si barcode ini ya gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan membuat tutorial lainnya.
Gue GG dari R Studio. Thanks.